Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bertemu kembali bersama Miss Elis dalam kegiatan belajar tematik. Namun sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, membaca bismillah. Kedua, siapkan peralatan tulis. Ketiga, tetap fokus ya atas apa yang akan Miss Elis berikan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat. Nah, apa saja ya? Coba nanti kita bahas satu persatu. Pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Tentu kita masih ingat bahwa negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga menyebabkan cuaca dan iklim yang ada di negara kita sedikit berbeda dengan negara-negara di belahan dunia lainnya. Begitupun dengan permukaan bumi kita, tercipta dengan ketinggian yang bermacam-macam. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Perbedaan tegak lurus antara tempat tinggi dan rendah di permukaan bumi disebut dengan relief bumi. Relief bumi yang berbeda-beda menyebabkan adanya gunung, bukit, dan pantai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, apa itu gunung, kemudian apa itu pantai. Dengan demikian, keberagaman kondisi geografis tersebut mengakibatkan perbedaan mata pencaharian, pola permukiman, dan juga tradisi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bagaimana kehidupan masyarakat di daerah dataran tinggi dan pegunungan, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat di daerah pantai, bagaimana juga kehidupan masyarakat di daerah dataran rendah. Pasti memiliki tingkat kehidupan yang berbeda karena kondisi daerahnya pun berbeda. Kita bahas satu persatu ya. Daerah dataran tinggi dan pegunungan. Nah, kita tahu bahwa dataran tinggi merupakan bentuk muka bumi dengan ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Sementara daerah pegunungan adalah daerah dengan deretan gunung yang menjulang tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Nah, masih ingat kan di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Daerah ini memiliki ketinggian lebih dari 500 mdpl. Nah, yang tadi mdpl itu apa? Meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan cenderung memiliki udara yang sejuk serta kondisi tanah yang subur ya. Penduduk yang tinggal di wilayah ini beradaptasi dengan membangun permukaan terpusat di sekitar lokasi wisata, penambangan, dan juga perkebunan. Di Indonesia sendiri, penduduk di wilayah dataran tinggi atau pegunungan kebanyakan melakukan aktivitas ekonomi seperti perkebunan, kemudian penambangan, dan pertanian hortikultura. Daerah pegunungan juga kerap dijadikan objek wisata alam karena udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Kehidupan masyarakat yang kedua adalah kehidupan masyarakat di daerah pantai. Kehidupan masyarakat di daerah pantai ini biasanya berkaitan dengan laut karena berbatasan langsung. Umumnya penduduk di sekitar pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, penambak, atau petani garam. Penduduk di daerah ini juga membangun permukiman dengan pola memanjang mengikuti garis pantai. Seiring dengan kemajuan zaman, daerah pantai juga ada yang berkembang. Ada yang menjadi kota pelabuhan seperti Jakarta dan juga Surabaya. Lain halnya dengan kehidupan masyarakat di daerah dataran tinggi dan pegunungan, serta kehidupan masyarakat yang berada di daerah pantai, ternyata kehidupan masyarakat di daerah dataran rendah ini memiliki relief yang datar dan luas, serta suhu udara yang sangat stabil. Ketinggian daerah ini kurang dari 600 mdpl.
Oleh karena itu, beberapa karakteristik tersebut banyak orang yang tinggal di daerah dataran rendah. Penduduk di daerah dataran rendah biasanya membangun permukiman dengan bentuk linier yang sejajar dengan jalan atau aliran sungai. Sementara itu, penduduk di daerah-daerah pusat kegiatan ekonomi membangun permukiman dengan pola terpusat atau tersebar mengelilingi pusat perekonomian. Masyarakat yang berada pada daerah ini tinggal di daerah dataran rendah biasanya memiliki aktivitas yang beragam seperti pertanian, perindustrian, dan juga perdagangan. Kehidupan masyarakatnya juga pada umumnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, sarana transportasi, komunikasi, rekreasi, pendidikan, dan kesehatan. Ini sudah jauh berkembang sangat baik. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang tentunya sangat beraneka ragam sekali. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan berhubungan dengan cara pandang hidup suatu masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianut atau dipegangnya, seperti kepercayaan, sistem kekeluargaan, nilai, dan norma. Semuanya ini merupakan hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat. Sehingga kita dapat bisa melihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan agama. Semua perwujudan budaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada gagasan, aktivitas, dan juga artefak. Gagasan atau wujud ideal. Gagasan merupakan kebudayaan yang berbentuk dari sekumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan juga peraturan yang sifatnya memang abstrak atau tidak dapat disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak di dalam pemikiran warga masyarakat, contohnya adat, aturan, dan tata krama. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki adat, aturan, dan tata krama yang berbeda. Hal itu bergantung dari kesepakatan yang telah dimusyawarahkan oleh para pendahulu di masing-masing daerah. Nah, itu biasanya sangat berbeda-beda sekali. Kita jangan heran ketika kita bermain atau berkunjung ke satu daerah, itu kita tidak bisa melakukan sikap yang sama halnya yang seperti biasa kita lakukan di daerah sendiri, karena daerah yang lain mungkin memiliki aturan dan adat yang sedikit berbeda, termasuk dalam tata krama, ya. Kalau di Sunda kita makan masih bisa tang teng tong, tapi kalau di Jawa itu tidak boleh, sangat menjaga sekali. Jadi tidak boleh makan itu sambil berbunyi. Untuk perwujudan budaya yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah kebudayaan berbentuk tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Wujud kebudayaan ini sering juga disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial sendiri terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya berdasarkan adat tata kelakuan. Contohnya pola hidup gotong royong dan upacara adat. Nah, ini sangat melekat sekali dengan kebudayaan yang ada di Indonesia sendiri. Jenis kebudayaan perwujudan budaya yang ketiga yaitu artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan dalam bentuk fisik berupa hasil dari aktivitas kegiatan, tindakan, kemudian perbuatan dan juga karya manusia. Artefak berwujud benda yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak merupakan wujud kebudayaan yang sifatnya paling konkret, paling nyata. Contohnya apa? Contohnya alat musik,
tradisional, kemudian senjata tradisional, pakaian adat, makanan khas daerah, tarian daerah, dan rumah adat. Nah, itu semua termasuk ke dalam artefak ternyata. Nah, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga, seperti perlu dilestarikan agar kebudayaan tidak hilang dan dapat menjadi warisan secara turun-temurun, ya. Karena saat budaya kita sudah hilang dari negeri kita, maka bagaimana nanti nasib anak cucu kita ke depan? Mungkin mereka tidak akan mengenal lagi adat istiadat yang sering kita lakukan atau kita tradisikan di daerah kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka tentunya setiap daerah tersebut pasti memiliki produk unggulan budaya dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, tidak akan sama. Lalu produk kebudayaan suatu daerah itu tidak selalu berbentuk barang seperti makanan atau pakaian. Produk kebudayaan dapat juga berupa kesenian seperti ukiran, kemudian batik, anyaman, seni pertunjukan, dan yang lainnya. Nah, saat ini sendiri produk-produk unggulan budaya yang ada di daerah-daerah di Indonesia ada yang terkenal sampai ke mancanegara. Nah, berikut beberapa hasil produk kebudayaan unggul di setiap daerah. Nah, yang pertama ada wayang. Siapa sih yang gak kenal wayang? Nah, wayang saat ini merupakan pertunjukan wayang yang telah mendunia dan bahkan diakui oleh UNESCO. Selain seni pertunjukan wayang, wayang-wayang sendiri pun telah menjadi produk unggulan yang banyak diminati wisatawan asing karena keunikan dan kekhasannya. Wayang dapat menjadi hiasan rumah yang unik dan juga menarik. Bahkan terkadang di setiap kegiatan, maksudnya dalam artian hajatan, seperti itu biasanya seni wayang ini sering dipertontonkan. Bahkan masyarakat Indonesia sendiri dari yang kecil sampai yang tua sangat senang sekali dengan seni pertunjukan wayang. Kita saja suka, apalagi yang lain. Wayang sendiri ada beberapa jenis. Ada wayang orang dan juga ada wayang kulit. Nah, itu berbeda-beda. Tapi semuanya merupakan seni pertunjukan yang memang sangat luar biasa sekali. Produk unggulan budaya yang kedua yaitu ukiran kayu. Ukiran kayu ini merupakan kerajinan Indonesia yang banyak sekali diminati oleh masyarakat dunia. Ukiran kayu merupakan kerajinan khas dari dan asli sekali dari Indonesia. Daerah yang terkenal dengan kerajinan ukirnya adalah Jepara. Pasti semua sudah pada tahu ya, bahwa seni ukiran kayu dari Jepara ini sangat terkenal sekali ya, karena seni ukirannya yang unik, kemudian sedikit berbeda dengan ukiran-ukiran kayu dari daerah-daerah lainnya. Ketiga, ada anyaman bambu. Produk anyaman bambu dari Indonesia banyak yang telah dipasarkan di luar negeri. Wah, hebat sekali ternyata. Produk anyaman bambu termasuk dalam 10 kerajinan Indonesia yang paling banyak diminati masyarakat dunia. Jawa Barat. Nah, ini salah satunya adalah daerah yang sangat terkenal akan produk-produk anyaman. Banyak sekali kita jumpai ya anyaman-anyaman yang terbuat dari bambu. Itu sangat unik sekali. Apalagi kita tahu bahwa turis asing itu sangat menyukai barang-barang yang sedikit unik. Nah, salah satunya adalah dari anyaman bambu. Produk kebudayaan yang keempat ada kain batik. Coba, siapa yang tidak kenal dengan kain batik? Ini sering kita gunakan ya. Pada hari Kamis salah satunya kita juga memakai seragam dengan nuansa batik. Saat ini batik
dari Indonesia telah mendunia dan dikenal oleh banyak perancang busana dunia. Buktinya, batik banyak menjadi bahan dalam peragaan busana berskala internasional. Beberapa daerah yang terkenal dengan produk batiknya antara lain Solo dan Cirebon. Nah, Cirebon ini sangat terkenal sekali. Batiknya apa? Batik Trusmi. Nah, daerah Trusmi ini khusus satu daerah yang memang membuat batik, kerajinan batik. Nah, nanti kapan-kapan anak-anak Mi semua boleh main ke sana, ke daerah Trusmi di Cirebon. Di sana satu kampung pusat dari pembuatan batik, kemudian toko batiknya juga banyak di sana. Produk budaya yang kelima yakni ada kerajinan perak. Kerajinan perak tidak hanya terkenal di Indonesia sebenarnya, tetapi sudah mendunia dan banyak diperjualbelikan di luar negeri. Daerah yang terkenal dengan kerajinan peraknya diantaranya ada Kota Gede di Yogyakarta. Nah, nanti kapan-kapan teman-teman juga boleh ya sambil lihat-lihat ke sana atau sambil searching bagaimana kerajinan perak dari Kota Gede di Yogyakarta. Ya. Yang keenam, ada kerajinan tenun. Kerajinan tenun seperti ulos dan merupakan kerajinan khas dari negara kita, Indonesia. Banyak turis yang sudah mengenal kerajinan ini dan menjadikannya sebagai salah satu buah tangan cenderamata. Daerah yang terkenal sebagai penghasil produk ini antara lain Sumatera Utara. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita harus bertanggung jawab untuk melestarikan produk-produk unggulan budaya tersebut, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari daerah lain. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Caranya bermacam-macam. Cara yang dapat kamu lakukan misalnya dengan mempelajari dan memakainya, itu juga sudah merupakan cara kita melestarikan produk budaya dari daerah kita. Ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dari sila ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, demikian materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.